Kiprah Jati. Kampung Rosok. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Terima kasih para penonton Dama TV yang kami muliakan. Selamat sejahtera. Semoga semua makhluk di jagat raya ini, baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, karena ciptaan Sang Maha Kuasa, semoga semua damai dan sejahtera. Inilah harapan kita. Dan hari ini kita masih berada di tengah-tengah kota Malang, tepatnya di suatu restoran yang cukup terkenal yang sudah lama sekali bergelut di bidang kuliner, dan hari ini kelihatannya sangat istimewa sekali. Saya sendiri tidak tahu ada apa Dama TV hari ini, ada beberapa tumpeng, konon katanya hari ini Kiprah Jati tepat berumur 2 tahun. Terima kasih. Dan ini saya merasa tersanjung sekali karena tamu agung yang membuat gegap gempitanya Kiprah Jati ini datang. Antara lain tidak terduga, kalau Ketua Umum Kuda Lumping Nasional Bapak Cahyo juga datang. Kami mohon untuk berdiri, Pak. Berdiri sejenak. Matur nuwun ya. Dan demikian juga Ketua Parvi Malang Raya dan juga dari Pasuruan, dari Surabaya, Mojokerto. Terima kasih atas kehadirannya beserta anggota dan juga para pinispo, Profesor Alisius, Bapak, saudara-saudara sayang yang lainnya semua datang, dan adik-adik yang sangat saya cintai. Musik akustik yang biasa mengiringi kita. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, semua adalah merupakan sumbangsih. Artinya tidak ada harapan sepeser pun dari Dama TV ini, karena Dama TV sudah mempersiapkan ruang untuk kita. Intinya satu, kemanusiaan, kedamaian, kejujuran, dan kesederhanaan. Dan harus bebas dari kebohongan. Bahkan kita menjemput era kuantum, sudah tidak ada katanya, yang ada adalah menggunakan rasio yang harus rasional, ilmiah, jelas, tegas, efisien, tapi berbudi luhur. Kiprah Jati selama ini ada seseorang yang tidak bisa kita pisahkan meskipun tidak pernah kelihatan. Dia adalah seorang Serikandi, seorang Sembodro yang mendampingi saya. Ini istri saya perkenalkan. Ya, beliau adalah seorang penyabar yang telaten, tapi ya karena sudah sepuh tapi masih kelihatan cantik ya, seperti Arjuna dan Sembodro ya, karena sudah sejak saya mulai belum berumah tangga sudah aktif di organisasi. Beliau yang merawat anak-anak, beliau yang memelihara rumah tangga, dan saya selalu kiprah dan tidak pernah capek. Terima kasih istri yang tercinta. Matur nuwun. Ya, dan terima kasih. Saya tidak menduga ini ada tumpeng-tumpeng katanya dari Yayasan Wali Songo, ada juga dari mana saja saya tidak tahu. Terima kasih, semoga Sang Maha Kuasa memberi imbalan yang setimpal atas budi luhur siapa saja yang ada di sini. Dan saya tidak berhak untuk bersuara apa-apa, karena untuk evaluasi selama 2 tahun, bagaimana saya bisa melihat gitok saya, yang melihat adalah Bapak Ibu semuanya. Jelek atau baik, monggo silahkan bersuara, dan suara dari Bapak Ibu semuanya dan saudara-saudara nanti untuk evaluasi bagaimana amprih baiknya. Terima kasih. Dan ini saya mesti bertanya pada Pak Samsu dulu ini. Okay. Ini kok sampai ada nuansa yang lain, itu ceritanya bagaimana Pak Samsu? Ya, sebenarnya saya sendiri juga terkejut Pak Jati dengan adanya
tumpeng-tumpeng di sini karena memang jelas bahwa Dhamma TV sudah tahu kalau hari ini merupakan peringatan 2 tahun program acara Dhamma TV, Kiprah Jati. Tetapi Dhamma TV sendiri nyaris tidak tahu dari mana datangnya tumpeng-tumpeng ini. Tentu saja ini merupakan satu penghargaan yang sangat tinggi terhadap Dhamma TV, khususnya program acara Kiprah Jati yang sudah 2 tahun. Maka saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari pemirsa juga hadirin yang hadir pada malam ini. Tentunya dengan tujuan agar program acara Kiprah Jati terus digemari dan disukai dan menjadi penting bagi pemirsa Dhamma TV dimanapun berada. Nah, tentu saja saya akan mengapresiasi acara Kiprah Jati ini, Mas Jati. Di mana acara Kiprah Jati ini, jujur atau tidak jujur, bahwa acara Kiprah Jati ini sangat digemari oleh pemirsa Dhamma TV. Itu terbukti ketika karena saya juga punya acara ke desa-desa, maka saya sering ke desa-desa dan masyarakat selalu menyebut Mas Jati. Artinya bahwa kehadiran Mas Jati atau Mas Jati Kusumo itu tidak lepas dari acara program Kiprah Jati. Nah, kenapa Kiprah Jati menjadi sesuatu yang unggul bagi pemirsa Dhamma TV? Rata-rata pemirsa Dhamma TV selalu mengatakan bahwa saya sebenarnya sudah bosan, Mas, dengan acara-acara TV yang ada. Nah, tentu saja Dhamma TV menjadi sebuah televisi alternatif untuk ditonton masyarakat. Mengapa demikian? Karena salah satunya Kiprah Jati ini adalah salah satu program acara yang di dalamnya muncul sebuah peristiwa budaya, bukan saja sebagai peristiwa entertain. Kenapa demikian? Coba penjenengan pirsani. Banyak sekali tayangan-tayangan televisi nasional utamanya diskriminasi terhadap beberapa kelompok ataupun beberapa orang itu terjadi. Baik program-program acara televisi yang sekarang ini justru dikatakan booming, tetapi di sana materi-materi yang disampaikan itu justru banyak diskriminatif. Contohnya, bayangkan saja dalam acara-acara lawaan, ini kalau saya berbicara acara lawaan, itu saya teringat ketika saya masih kecil melihat Mas Jati di Kuartet S. Lawaan-lawaan sekarang itu mendiskriminasi satpam, sopir, buruh. Selalu dibuat guyonan-guyonan. Wah, kon satpam, wah kon sopir, wah kon buruh. Apakah pemirsa televisi tidak ada orang yang berprofesi sebagai buruh, supir, atau pembantu, atau satpam? Mungkin satpam dan pembantu dan itu tidak apa-apa, tidak terpengaruh. Tetapi bagaimana anak-anaknya, istrinya yang juga ikut? Nah, maka
apresiasi saya terhadap program acara Kiprah Jati, ini saya katakan tadi bahwa ini merupakan program acara yang memunculkan peristiwa budaya, bukan hanya peristiwa entertain. Saya kira itu, Pak Jati, untuk pengantar. Terima kasih. Dan ini Pak Bimo ini di samping aktif juga, kritikus juga aktif di media baik radio ataupun mass media yang lainnya. Monggo Pak Bimo, evaluasi selama ini, rayu. Sebenarnya saya datang pada acara hari ini, pertama saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa lebih dulu bahwa ini bisa terselenggara, dan penyelenggaraan ini juga merupakan surprise buat saya, keterkejutan bahwa loh kok wis sampai 2 tahun Kiprah Jati ini juga merupakan satu pertanda bahwa ini bisa berjalan, dan dengan tema Sambung Rasa, salam yang selalu disampaikan, ini ternyata nyambung beneran gitu. Jadi rosone pendengar ya dengan rosonya yang berbicara di forum Kiprah Jati ini, menurut survei saya sendiri ya, dalam perjalanan ke daerah-daerah, saya tidak bicara tentang Mas Jati lah, tapi orang ngobrol itu, ini ngomong Dhamma TV, saya dengarkan, mereka ternyata mengapresiasi acara Kiprah Jati. Nah, satu waktu pemilik warung itu rupanya memperhatikan saya. Ada yang ini, apa sih yuk? Loh, lah iki lah sing gaene yang mbek Pak Jati iku dah, gitu loh. Ya. Karena seringnya. Nah, lalu saya, oh ternyata nyambung. Lalu untungnya saya bertanya sebelum mereka tahu bahwa saya ini Bimo. Ya napa Bu, niku acara niku nggih seneng Pak, maling ngerti napa niku jenenge budaya-budaya niku lho, gitu lah. Dengan lugunya maling ngerti ana adat-adat ngoten niku lho Pak. Sing biyen niku kaya mboten ngerti, sakniki maling ngerti. Ten mriku niku nggih lengkap. Enten kiai ini sing ngomong, enten pendidik, pun macam-macam lho, nggih termasuk kaya jenengan niku lho, Ki Bimo gitu. Nah, ini juga menjadi menggugah saya bahwa ternyata sudah nyambung ini acara ini. Nah, tentu saja tidak lepas dari lebih kurangnya, ya kita tetap berfokus pada iki pasti sih ono sing kurang. Nah, kurangnya di mana? Yang bisa memberikan masukan itu adalah pendengar sendiri. Tanpa pendengar ikut aktif mengikuti, memberikan kritikan, kami ini tidak berarti apa-apa. Inilah yang saya harapkan kepada pendengar, juga teman-teman pemirsa. Ini ayolah, Dhamma TV ini ternyata milik kita bersama. Begitu ya Mas Samsi ya. Nah, itu. Mari maju terus. Selamat ulang tahun dan dirgahayu Kiprah Jati. Terima kasih. Nah, ini saudara saya yang satu ini yang paling dekat, satu kampus, satu, pokoknya enggak pernah menit itu tanpa telepon konsultasi sama beliau. Gendar, jangan pas saya di sini sama ngelem, monggo. Bunyi apa aja supaya apik gitu. Terima kasih. Monggo kami persilakan. Rahayu. Rayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Pemirsa, saya baru kali ini mendengar sekaligus melihat, menyaksikan dan bersama ini Pak Samsul pidato. Jadi tadi rasanya kenceng gitu loh. Karena apa? Mungkin lihat tumpengnya kok gak dibuka-buka gitu loh. Kayak ditutupi ya. Makanya tadi pujanan. Ya. Kalau saya informasikan tidak bermaksud apa-apa, tapi tentu saja ada kearifan yang tersembunyi. Bahwa tumpeng ini salah satunya adalah dari kelompok pengajian yang
diberi label itu kelompok pengajian hidup sehat ala Nabi atau prophetic medicine di bawah kepemimpinan Haji Amir. Nah itu. Tapi di Arab tidak ada ya? Di Arab Tidak ada. Dan ini juga Ki Jati juga tidak minta kepada beliaunya. Nah, itu. Nah, ini jadi sambung rosonya karena Dhamma TV juga pernah hadir di Masjid Khotijah Celaket Malang, dan itu adalah sebagian dari pemirsa yang gemar untuk melihat, mendengarkan, sekaligus menghayati kiprah Ki Jati sama Ki Kusumo, ya, yang tidak pernah pisah itu. Jadi Ki Jati Kusumo itu maksud saya. Nah, kemudian kalau saya melihat sosok Jati Kusumo, ya kadang-kadang saya harus mengambil jangkar gitu ya. Karena dulu pernah murid saya. Kemudian saya harus panggil Ki Jati Kusumo karena beliau juga guru saya. Ya, bukan guru laku budaya tapi juga termasuk guru spiritual. Karena apa? Apa yang dituturkan oleh sang guru walaupun hanya satu huruf ketika itu kearifan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu adalah gurumu. Kalau begitu sebenarnya dimulai dari kiprah Jati itu sebenarnya kita ini juga satu dengan yang lainnya jadi murid, tapi sekaligus satu dengan yang lainnya adalah jadi guru. Nah oleh sebab itu karena murid dan guru ini kalau pesan Ki Jati yang pernah saya selalu dengar ya, antara guru dan murid saling menghargai, maka sesungguhnya lewat kiprah Jati ini ada perubahan, ada change gitu. Ada perubahan sikap, ada perubahan perilaku. Yang tadinya kita itu seperti memakai kacamata kuda, mohon maaf. Jadi melihat sesuatu itu hanya dari kacamatanya sendiri. Tetapi melalui kiprah Jati dan Ki Jati Kusumo ini, cakrawala pandang kita dibuka. Walaupun mungkin orang sebagian menyebutnya ini masih sangat elementer atau sangat dini. Tetapi silahkan menyebut apa saja, tetapi berbuat sesuatu itu tidak ada yang dini, tidak ada yang elementer, tetapi semuanya itu mengandung nilai. Nah, sebenarnya kalau kita tahu ini Ki Jati itu siapa sebenarnya, ini masih banyak. Karena apa? Pribadi beliau adalah pribadi yang sedikit kontroversi. Kita sebut sedikit kontroversi karena apa? Karena beliau bisa jadi adalah orang Islam yang Jawa atau orang Jawa yang Islam. Tapi satu saat beliau adalah akademisi, di mana torehan-torehan tapak-tapak jejaknya tidak sekedar mengajar leadership kepemimpinan, tetapi bagaimana kepemimpinan ala Jawa, ala Nusantara ini bisa nantinya mencuat menjadi kepemimpinan dunia. Gelar yang disandang sebenarnya banyak ya Pak Samsu ya. Tetapi beliau tidak pernah menyandang gelar itu. Jadi kalau saya ungkap tidak untuk nyubyo-nyubyo Ki Jati, tetapi ini kata Nabi Sulaiman, hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia Tuhan. Jadi semua ini karunia Tuhan. Dan siapapun, agama apapun, itu adalah karunia Tuhan. Karena karunia Tuhan saya sebut. Ki Jati itu kalau mau mentereng sedikit di kartu namanya, ya bisa ada BCKN-nya gitu ya. Atau BSC, ya, kalau dulu. Ya karena beliau pernah di Sarjana Muda Ekonomi. Kemudian juga beliau kalau dari segi akademik masih punya esos, ya, Sarjana Sosial. Beliau adalah salah satu ahli untuk berbicara tentang administrasi negara. Tidak saja ahli dalam teori, tetapi juga memiliki keterampilan di dalam penerapan ketika beliau adalah anggota MPR RI, walaupun terapannya sebatas di forum ad hoc. Ya, tetapi kearifan-kearifan yang muncul berskala nasional. Masih ada lagi gelar akademik yang juga tidak pernah ya disandang oleh beliau. Ya ini adalah guru besar
Dan guru besar ini kalau orang lain harus susah payah, harus cari kum. Ini kalau ada Profesor Aulusius sih, ya, entah kemana itu. Ya. Ini saudara saya dari ND sana, Profesor Aulusius ya. Itu mengumpulkan kum itu banyak dan harus doktor dulu, kemudian harus linier ilmunya dan seterusnya. Tapi Ki Jati ini bersamaku semuanya, ya lenggang saja kemudian dihampiri oleh institusi yang sangat bergengsi di Denpasar sana. Nah kemudian karena kepiaweannya dan selalu konsisten. Ya, kalau bahasa Ki Bimo itu istiqomah itu ya Ki. Ya. Jadi ada istiqomah terus menerus menggaungkan nilai budaya dan rasa kejuangan ini, maka beliau diberi gelar guru besar atau profesor. Jadi kalau mau ditulis ya mestinya profesor, kemudian BSc dan SSOS. Tapi di situ masih sebelum profesor ada lagi. Kalau ini juga mau keren-kerenan. Ki Jati itu ya insya Allah kalau tidak salah 2 kali itu pernah tawaf di Ka'bah gitu Pak. Jadi artinya beliau ya sudah pernah menjalankan syariat Islam sebagai paripurnanya ishadu bi anna muslimun. Saya adalah orang muslim. Muslim itu apa? Kalau tanya kepada Cak Nur, muslim itu tidak sekedar Islam begitu, tapi setiap orang yang berserah diri kepada Tuhan, setiap orang yang berserah diri kepada Allah, setiap orang yang berserah diri kepada Allah, setiap orang yang berserah diri kepada Sang Yang Widiwasa atau apapun. Karena sebanyak lidah menyebut, maka keagungan Tuhan tetap maha agung. Karena Tuhan itu tidak perlu kita agung-agungkan, tetapi Tuhan itu sangat agung. Nah disinilah saya membaca salah satu sukses Kiprah Jati di Dhamma TV ini adalah kemungkinan, kalau saya tidak salah menyebut, maka karena ada rasa tawaduk kalau dalam bahasa santri. Karena ada rasa rendah hati seorang Jatikusumo atau Ki Jatikusumo, sehingga acara ini bisa dinikmati tidak saja orang yang buta huruf, yang ada di pedesaan dan ada di perkampungan kota, tetapi mohon maaf sejumlah guru besar yang ada di universitas-universitas ternama di Kota Malang, Jawa Timur ini, kalau kita sempat ketemu dengan para rektor se-Indonesia atau se-Jawa Timur, maka di sana mesti mana Ki Jati. Mesti kalau nduting saya mana Ki Jati. Karena apa? Ya, Ki Jati identik dengan Kiprah Jati. Tapi belum kalau Indarwanto kan tidak lengkap kalau yang jeleknya tidak diungkap atau lemahnya kan gitu. Itu tadi kan kemuliaan seorang Jatikusumo. Salah satu yang saya tidak melihat kelemahan, tapi ini adalah sosok pikiran saja, sebuah pemikiran. Saya rela kalau ini tidak disebut narasumber. Ya. Artinya begini, jadi ketika ada orang yang ada di depan sini, siapapun mereka bukan narasumber. Kalau itu yang dimaksudkan, maka saya sepakat. Tetapi ketika setiap orang yang ada di sini disebut narasumber, maka saya tidak sepakat. Nah, oleh sebab itu kalau mohon maaf ya, adik-adik kita yang baru mendirikan organisasi mungkin 2 bulan, 3 bulan. Kemudian pengetahuan tentang sesuatu itu masih elementer juga. Nah, kemudian duduk di sini, maka mudah-mudahan ya saya tidak salah tangkap ya, mudah-mudahan tidak pernah disebut narasumber. Dan Ki Jati sudah memulai itu. Jadi siapa narasumbernya ya kita semua. Nah itu. Jadi tidak ada yang, kalau nara itu biasanya kan yang linuweh gitu ya Ki Samsu ya. Yang linuweh kayak narodo. Jadi donya itu lebih dowo kan gitu ya. Dan seterusnya. Jadi narasumber itu adalah kita semua. Kalau orang 3 ini sekarang disuruh duduk di sini, itu sebetulnya kalau istilah saya itu pakai aji mumpung. Jadi ini beliau ini mumpung, saya juga mumpung. Mumpung apa? Mumpung disuruh duduk di sini. Tidak ada yang lebih. Terima kasih Ki Jati. Terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Sungguh sangat tersanjung dan sangat sulit untuk menyampaikan dengan untaian kata yang indah.
Tetapi memang semuanya ini kita hanya mangkok saja. Isinya adalah semua yang pernah hadir dalam Kiprah Jati. Dan itu semua tidak mempunyai arti apa-apa. Kami dan Dhamma TV hanya memberi ruang, dan silakan ruang itu digunakan untuk kemanusiaan, untuk sujud terhadap Yang Maha Kuasa, dengan catatan rasional, ilmiah, bahkan menjemput era kuantum baru. Tinggalkan istilah katanya, realita, praktis, ekonomis, berbudi luhur, dan efisien. Inilah zaman baru yang kita jemput. Oleh karena itu, saya yakin bahwa kita masih dalam semangat Kiprah Jati. Sambung rasa. Aku ingin menjadi setitik awan kecil di langit bersama mentari. Walaupun ku sendiri, tapi aku masih ada, masih ada. Ya, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada N-Kompas karena tahun 2012 kami tidak terduga kalau mendapat World 12 tentang pembinaan generasi muda. Menurut saya tidak pernah berbuat apa-apa, dan saya juga heran ada generasi muda yang diam-diam pernah merekam apa yang saya sampaikan. Ini adik-adik saya yang akhir-akhir ini begitu amat dekat dengan saya, bahkan seperti anak-anak saya sendiri. Tolong meskipun 1 menit, 2 menit ambil suara dari Debu Nusantara sampai membuka satu YouTube mendunia dari apa yang kita sampaikan di Perdepoan. Dari mana nih Debu Nusantara? Oh, kami silakan, monggo. Ayo di sini aja supaya nggak feedback. Oke, terima kasih. Nama aslinya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, selamat sore. Saya Lutfi Maiza Kusuma, anggota Debu Nusantara. Saya dari Kalimantan. Ya, kami mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua buat Kiprah Jati. Sambung rasa membawa perubahan untuk kita semua. Amin. Tidak banyak yang kita lakukan, yaitu bagaimana kita melestarikan dan tetap menjaga budaya tutur itu sendiri. Jadi kalau Debu Nusantara lebih fokus ke budaya tutur. Saya dibantu oleh teman-teman komunitas yang lain juga yang saling pergerakan untuk budaya-budaya Indonesia, seperti itu. Terima kasih. Dan kelihatannya seyogianya tertata dengan rapi oleh rasio kita, oleh pikiran kita. Karena otak adalah suatu alat yang menghasilkan pikiran. Oleh karena itu kita mohon dengan hormat Prof. Alisius untuk mengevaluasi Kiprah Jati selama ini, kekurangannya apa. Terima kasih, Rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kebersamaan kita sore hari ini, dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena acara Kiprah Jati Dhamma TV telah berlangsung 2 tahun. Untuk itu perkenankan pertama saya mengucapkan selamat Dhamma TV pada Pak Jati
yang telah memandu acara Kiprah Jati ini selama 2 tahun. Dari rangkaian acara Kiprah Jati yang saya ikuti, walaupun tidak secara rutin saya mengikuti, kesan saya bahwa acara Kiprah Jati ini merupakan salah satu acara pencerahan terhadap nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia, bahkan juga menyerempet ke sedikit masalah politik, masalah ekonomi, masalah hankam, yang semuanya kita patut memberikan penghargaan karena secara sadar atau tidak, acara Kiprah Jati sebetulnya telah merajut nilai-nilai sosial budaya dalam kita hidup berbangsa dan bernegara. Ya, acara Kiprah Jati barangkali setelah reformasi kita bangsa Indonesia sedikit agak tidur dengan membicarakan nilai-nilai sosial bangsa, nilai sosial budaya bangsa. Lebih-lebih sejak Pancasila tidak dimasukkan dalam kurikulum pendidikan, mulai pendidikan SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Dan setelah ada deklarasi Bulak Sumur di UGM tahun 2009, saya waktu itu termasuk hadir tanggal 1 Juni 2009, kita mengingatkan kembali pemerintah agar jangan meninggalkan Pancasila itu dari kurikulum pendidikan kita, karena Pancasila oleh pendiri bangsa, oleh pejuang-pejuang kita dulu sudah diletakkan sebagai kristalisasi dari nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia. Acara Kiprah Jati saya kira mengingatkan kita kembali, khususnya masyarakat pemirsa Dhamma TV, mengingatkan kita kembali bahwa kita disadarkan untuk tidak meninggalkan nilai-nilai sosial budaya yang kita hadapi. Tantangan bangsa, bukan hanya bangsa Indonesia tapi setiap bangsa, adalah dia menghadapi tantangan globalisasi. 2 isu utama dalam globalisasi adalah pertama penghormatan terhadap keanekaragaman, pluralisme dan kebinekaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ke depan, bangsa-bangsa yang dianggap beradab adalah bangsa-bangsa yang senantiasa menghormati keanekaragaman, kebinekaan, pluralisme, dan menghormati hak-hak asasi manusia. Ada isu-isu global lain, misalnya demokrasi. Isu demokrasi itu adalah suatu pilihan. Lalu kita dihadapkan juga dalam rangka globalisasi, isu liberalisasi ekonomi yang cukup mengagetkan negara-negara berkembang, negara-negara sedang berkembang, karena bagaimanapun liberalisasi ekonomi itu hanya lebih menguntungkan negara-negara maju atau negara-negara besar. Karena itu, sesuai dengan nama Kiprah Jati ini, saya kira dari rangkaian dialog interaktif dari acara Kiprah Jati ini telah memberikan kiprah dalam rangka merajut kembali nilai-nilai sosial budaya dalam kita hidup berbangsa dan bernegara, yang kita sadari bahwa hidup dan berbangsa kita tidak lain berdasarkan Pancasila. Mungkin itu kesan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Dan di antara kita yang sepuh-sepuh, yang muda-muda, ngotot tentang budaya pun banyak. Antara lain adalah anak saya, Krishna, yang sudah lama tidak kelihatan. Tadi saya kelihatan juga
Gini, monggo suaranya. Selama ini kok sudah beberapa bulan tidak kelihatan ini. Silakan. Rahayu. Rahayu. Matur Semanwun, saya Ki Kresna Susanto Sastrowijoyo, sesepuh dari Padepokan Suroloyo. Ada satu kesan yang menarik yang saya terima dan saya rekam baik dalam ingatan saya tentang Ki Prajati. Sangat luar biasa sekali. Sepertinya 2 tahun itu bukan waktu yang panjang, tetapi juga bukan waktu yang pendek. Dan juga bukan waktu yang cukup untuk membenahi kerusakan-kerusakan yang parah di negeri ini. Saya kira adanya Ki Prajati ini adalah suatu dialog kebudayaan yang sifatnya adalah kompleks. Tidak hanya menyangkut kebudayaan, tapi budaya sebagai akar penting dari suatu kebangsaan yang beradab dan bermartabat. Beberapa kali kita singgung masalah hubungan antara budaya dan hukum di negeri ini. Dengan politik, dengan birokrasi, dengan adanya teknologi, Ki Prajati bisa merangkul dan mengobati menjadi solusi dari pengobatan-pengobatan strategi kebudayaan akan gejala kebangsaan yang patologis. Di sisi lain saat ini kita melihat sangat lemah sekali. Masyarakat sangat lemah pemahamannya akan prinsip-prinsip kebudayaan. Lemahnya prinsip-prinsip kebudayaan ini menimbulkan banyak gejala-gejala krisis akan jati diri dan rasa percaya diri sebagai suatu bangsa yang ketimuran dan memiliki budi pekerti luhur. Itu yang sering kita gemakan dalam suatu acara Ki Prajati. Budi pekerti luhur, restorasi moral bangsa dan lain sebagainya. Semoga saja dalam ulang tahun kedua dan mungkin kita semua berharap bagi Prajati lebih langgeng lagi, karena belum cukup 2 tahun ini untuk membenahi negeri. Semakin panjang usia Ki Prajati, semakin besar dampak yang dibawa untuk kemajuan negeri ini. Sugeng Tanggaparso Ki Prajati yang kedua, selamat dan sukses Dharma TV. Matur Semanwun, Rahayu. Ya, terima kasih. Orang tua kalau mendengarkan anak-anak menyusun kalimat dengan retorika, dengan bahasa yang mapan, orang tua itu ayem. Laksana nanti sudah tidur di surga rasanya. Tubuh yang kecil belum berarti kalau dia itu kerdil. Saya mempunyai seorang sahabat, tubuhnya memang kecil. Orang Jawa mengatakan dia itu kerempeng. Tapi dalam semangat revolusionernya, demi moral bangsa, tidak pernah lekang karena panas, dan tidak pernah lapuk karena hujan. Dan saya tadi melihat juga, saya tidak lupa dengan potongan rambutnya. Dia adalah Bambang GW. Kami persilakan, di mana Mas Bambang GW? Ini kami persilakan, monggo. Apa yang disampaikan? Rahayu. Rahayu. Yang pertama, kami menyampaikan selamat atas 2 tahun Ki Prajati berkarya. Kesan yang selalu ada di dalam setiap acara ini adalah bagaimana kakak, ayah, serta sahabat saya, Bapak Jatikusumo ini membangun keinginannya untuk bangsa ini, anak-anak muda khususnya, punya karakter seperti yang kita kehendaki semuanya. Selalu saja kita diingatkan bahwa jati diri bangsa itu harus mulai kita teguhkan kembali. Ini adalah sebuah spirit yang luar biasa. Sekali lagi, Pak Jati dan kawan-kawan yang menggagas Ki Prajati, ini adalah sebuah karya yang luar biasa. Kami, anak-anak muda, selalu ingin terus melanjutkan apa yang selalu menjadi wejangan-wejangan dari Pak Jatikusumo. Saya kira itu dulu Pak Jati. Terima kasih. Rahayu. Rahayu, rahayu. Dan gegap gempita, dinamika yang tinggi untuk membangkitkan budaya secara universal, mengingat itu milik bangsa kita. Kuda lumping kelihatannya sangat sederhana sekali, tetapi pada waktu revolusi kemerdekaan, yang berani paling depan adalah mereka. Buh setengah dadi, buh setengah kemeng, buh yang terang mereka lah membawa bambu runcing. Yang terdepan sebelum tentara ini ada di negeri ini. Oleh karena itu kalau ketua umumnya sekarang hadir, dan dulu pernah juga
ikut Kiprah Jati. Mohon kesan-kesannya Mas Cahyo dengan hormat. Monggo. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah sebuah kehormatan bagi saya Mas Jati ikut diberi kesempatan untuk berbicara. Tapi yang jelas Kiprah Jati usia 2 tahun ini adalah baru starting yang harusnya. Harapan saya ini terus. Ada beberapa hal yang menjadi catatan saya. Kiprah Jati ini adalah pencerahan dan pencerahan. Banyak visi yang disampaikan dan banyak hal-hal yang sekarang ini menjadi ajang perjuangannya baik secara pribadi Mas Jati Kusumo secara personal maupun kolektivitas teman-teman yang masih mengharapkan kembalinya Indonesia, kejayaan Indonesia di masa lalu dengan ikon-ikonnya Mojopahit dan lain-lainnya yang tetap mempertahankan dan memperjuangkan budi luhur. Nah, inilah yang bisa saya tarik dari acara Kiprah Jati dan ini menjadi langka dan harus ada. Kiprah Jati menjadi sebuah pionir acara yang harusnya menasional karena ini adalah acara talk show, tidak aja talk show aja, tetapi perlu dan dibutuhkan dalam kekondisian Indonesia sekarang ini. Selamat berulang tahun. Saya tidak bisa memberi catatan lebih banyak, tapi memang ini harus diteruskan. Terus Mas Jati, jaya. Monggo. Terima kasih. Beliau ini yang sekarang berjuang supaya kuda lumping itu diakui oleh UNESCO sana di PBB, maka dari itu beliau keliling Indonesia untuk mendaftar beliau-beliau yang main kuda lumping dan lain sebagainya, dan mudah-mudahan cepat berhasil Pak Cahyo. Dan saya sejak dulu punya seorang sahabat, seorang Bayangkara. Mulai beliau mungkin masih baloknya sedikit, selalu kentrungan di TVRI, masih hitam putih pada waktu itu. Beliau dalam berjuang di bidang budayanya, sebagai seorang Bayangkara juga tidak pernah berhenti. Yang sekarang hadir juga menjadi anggota artis film Indonesia. Ini saudara saya, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Ketiban sampur saya ceritanya. Saya ini seorang Bayangkara katanya, tapi mulai dulu kecil saya juga dibimbing oleh Pak Jati Kusumo juga, mulai dari kentrung sampai nari dan sebagainya, dan kita bergabung juga di DKM Malang juga atas dorongan Pak Jati Kusumo. Dengan program Kiprah Jati ini, waduh, saya amat sangat bangga sekali, sebabnya di sini keterbukaan yang tadinya terpendam istilahnya, ini bisa terbuka di sini ke semuanya. Dan Pak Jati Kusumo ini suatu kehebatannya, di segala bidang apapun dia dituangkan ke sana, dia akan ngomong. Bahkan kemarin saya ajukan pada Pramuka. Saya di sini kan ada gugus Dharma Pramuka yang baru dibentuk dan baru disahkan juga. Itu gugus Dharma. Saya coba gugus Dharma Pramuka. Mas Jati belum pernah Pramuka batin saya. Tapi ternyata subhanallah, di sini Kiprah Jati jaya juga untuk Pramuka. Gitu. Jadi ini ulang tahun yang kedua ini, dan saya harapkan untuk maju terus dan terus. Dan saya mohon nanti Pramuka kami juga akan nimbrung juga dan akan terbuka masalah program-program Pramuka yang akan diinikan. Saya kira gitu, mohon maaf Mas Jati. Semoga jaya Kiprah Jati dengan Dharma TV. Terima kasih. Dan kebetulan saya ini juga diangkat menjadi, katanya mereka Bini Sepuh, ada yang di Mojokerto, ada yang di Jawa Barat, ada yang di Sumatera, ada yang di Jawa Tengah. Ini saudara saya yang dari Banyumas ini, Mas Bagio ini. Monggo silakan evaluasi, monggo. Rahayu. Selamat ulang tahun yang kedua untuk Kiprah Jati.
sebagai kakak saya, orang tua saya yang ada di Malang. Sambung rasa ini ibaratnya unek-uneknya masyarakat. Jadi, ya Pak Jati yang menuangkan di dalam suatu yang ada di dalam Dhamma TV ini, acara Dhamma TV ini. Banyak kadang-kadang kita ke daerah itu menemukan orang-orang, kenapa sih Pak kadang-kadang acaranya itu seakan-akan belum selesai kok udah diputus. Sudah, istilahnya sudah kok selesai acaranya. Kami mohon, sini ada Pak Samsu sebagai tokoh di Dhamma, acara Kiprah Jati ini agak diperpanjang sedikit Pak. Oh, kata iya. Mereka bicara kan keburu dengan waktu gitu Pak. 1 jam kurang Pak. Iya gitu. Yang kadang-kadang itu belum selesai kita menerangkan masalah apa, karena keburu waktu Pak, waktunya 2 menit, ya kan? Apa yang kita utarakan tuh belum nyampe ke masyarakat itu loh. Pada waktu itu mereka ada yang tanya, Pak bagian ini pernah di Kiprah Jati menerangkan masalah obat wareng ya Pak? Obat wareng itu apa Pak? Seakan-akan mungkin mic-nya ini mati gimana ya? Hingga kita bisa menerangkan di situ. Demikianlah, selamat ulang tahun untuk Kiprah Jati Dhamma TV, semoga jaya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sekali lagi, Kiprah Jati hanyalah ada mangkok saja. Baik dan tidak, enak dimakan atau tidak, sebenarnya terletak kepada para opini. Dan semuanya datang itu sumbangsih, sukarela. Tidak ada pikiran bermacam-macam, yang ada menyumbangkan pikiran. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih. Semuanya kebesaran karena Bapak Ibu semuanya dan Anda ada semuanya. Tetapi semuanya masih dalam kibaran yang gegap gembita, sudah barang tentu dalam semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Untuk Kiprah Jati, ya sebenarnya masih banyak beberapa kekurangan, tapi plusnya lebih banyak. Bahkan saya yang dari segmen acara lain sering diteleponi oleh orang-orang, karena saya ada nomor teleponnya ya, dari orang-orang itu bahwa Kiprah Jati itu ingin ditambah waktunya. Itu yang anunya paling nomor 1. Dan kemudian bagaimana caranya supaya saya bisa diundang di Kiprah Jati. Ada lagi pertama. Kiprah Jati sambung Rasul. Oke, mantap. Pak Ju. Ya boleh deh. Ya kenapa Kiprah Jati nggak ngundang IDJ ya? Kapan ini IDJ undang? Terima kasih. Semoga Kiprah Jati Kiprah Jati dan Dhamma TV itu makin sukses, terus eksis dan panjang umur. Hanya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Ya wis terusnya wis. Terus eksis. Itu aja, semoga krunya semakin solid. Selamat ulang tahun buat Kiprah Jati yang kedua. Sudah, semoga tambah tambah banyak penggemarnya. Dah. Selamat buat Kiprah Jati, semakin jaya dan membawa perubahan yang semakin baik. Terima kasih untuk kru Dhamma TV yang selalu setia meliput Kiprah Jati selama 2 tahun. Bersama semangat Kiprah Jati, sambung Roso. Sukses Kiprah Jati, semoga tambah kompak teman-teman semua. Gitu toh? Iya. Oke, Kiprah Jati. Sambung Roso. Produsernya asik, lebih sering traktir, apalagi ya, pokok sip dah, sambung Roso. Kalau saya harusnya pakai mic 2 Mas. Soalnya ini adalah hari ulang tahun Kiprah Jati yang kedua. Jadi saya harusnya pakai mic 2. Mana punya satunya? Oh, 1 aja. Oh, 1 kata buat Kiprah Jati. Semoga makin sukses. Sambung Roso. Saya ucapkan, kami For5 mengucapkan selamat ulang tahun buat acara Kiprah Jati yang kedua. Semoga tetap langgeng acaranya dan semakin berkembang lebih baik. Dan jangan lupa tetap undang kita. Kiprah Jati memang salah satu program acara yang menurut saya luar biasa, karena memang benar-benar berangkat dari kesederhanaan. Itu Kiprah Jati. Cut. Oh, kan
Kiprah Jati sambung rasa. Kesan-kesannya Kiprah Jati, alhamdulillah kita berkesan dan sangat serem sekali. Cukup ya, terima kasih. Kiprah Jati sambung rasa, Kiprah Jati. Ya. Pokoknya selamat ulang tahun buat Kiprah Jati, semoga semakin menyambung rasa. Sambung rasa. Kiprah Jati.